Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky. Di sini saya akan mencoba sedikit tentang permainan lereng. Sebelumnya, setelah mendengar tentang lereng, apa sih yang ada di benak lereng? Ya, tentunya permainan lereng tersebut adalah permainan tempo dulu, permainan tradisional, sangat digemari oleh anak-anak. Sebelumnya pastilah ada di setiap daerah nama dari sebutan lereng tersebut. Kalau di daerah saya, di kampung saya namanya adalah adu kaleci, sedangkan kalau di Betawi namanya mandu, di daerah Jawa neker, di Palembang. Oke, sejarah kelereng berasal dari Mesir kuno pada tahun 3000 sebelum Masehi. Peradaban ini muncul sekitar pada abad 16 sampai 19. Pelaturannya yaitu pertama, peserta atau anak mempunyai satu pojo atau satu raja. Kedua, untuk memasuki daerah atau segitiga tersebut masing-masing terserah kesepakatan mau masang 10 atau 5 biji, hingga peraturan itu untuk memenangkan kelereng tersebut. Yang terakhir yaitu sebelum melakukan permainan dicek dulu apakah kelerengnya bagus atau tidak. Manfaat atau nilai-nilai yang terkandung dalam adu kelereng yaitu adanya kontrol emosi, kesabaran, kejujuran, dan yang paling penting yaitu interaksi sosial. Adapun selain interaksi sosial yaitu belajar menghitung, belajar membuat garis bidang datar seperti contohnya segitiga atau persegi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianto. Saya di sini akan menjelaskan tentang permainan dam-daman. Jadi, permainan dam-daman ini adalah permainan tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Permainan ini dimainkan oleh dua orang dengan menggunakan batu, kerikil, atau yang lainnya. Permainan ini juga sama halnya dengan permainan catur, yaitu memerlukan daya konsentrasi tinggi serta strategi yang bagus untuk memenangkan permainan. Nah, berikut adalah video permainannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permainan tradisional engklek sering disebut juga sebagai permainan tradisional Sunda Manda. Engklek merupakan sebuah permainan tradisional yang sudah banyak dikenal oleh anak-anak di Indonesia. Telah banyak dimainkan oleh anak-anak pada masa dahulu. Bahkan sekarang ini permainan tradisional engklek juga dimainkan oleh anak-anak muda. Sejarah permainan tradisional engklek yang juga disebut dengan Sunda Manda ini diyakini mempunyai nama asli, yaitu Jondag Mandag, yang merupakan bahasa Belanda. Jadi berdasarkan sejarahnya, memang permainan tradisional engklek ini masuk ke Indonesia melalui Belanda yang pada masa lalu menjajah Indonesia. Diyakini pada masa penjajahan inilah permainan tradisional engklek dibawa masuk ke Indonesia oleh Belanda. Memang sampai dengan saat ini tidak ada bukti sejarah yang otentik yang dapat menyimpulkan mengenai sejarah permainan tradisional engklek. Namun, permainan tradisional engklek ini sudah sangat populer di kalangan anak perempuan di Eropa pada masa Perang Dunia. Sedangkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda banyak dijumpai anak-anak perempuan Belanda bermain permainan tradisional engklek ini. Memang permainan ini lebih banyak dimainkan oleh anak perempuan, walaupun ternyata kemudian anak laki-laki pun banyak yang turut bermain permainan tradisional engklek ini. Dan setelah Indonesia merdeka dari penjajahan, permainan tradisional engklek tetap bertahan di Indonesia menjadi semakin dikenal oleh anak-anak kecil di Indonesia. Begitupun dalam hal penyebarannya. Semakin lama permainan tradisional engklek semakin populer dan menyebar ke seluruh pelosok negeri ini. Hingga akhirnya bisa dibilang tidak ada anak kecil yang tidak tahu permainan tradisional engklek ini. Mungkin juga ada di antara kita yang belum tahu seperti apakah permainan tradisional engklek itu. Hal ini wajar karena sekarang ini permainan tradisional engklek memang telah jarang ditemukan di antara permainan anak zaman sekarang. Dan berikut cara bermain permainan tradisional engklek. Engklek biasanya dimainkan hanya oleh satu orang anak saja. Bisa lebih dari satu orang anak, tapi bisa juga dimainkan secara beregu. Biasanya untuk permainan beregu akan dimainkan oleh dua regu yang masing-masing terdiri dari beberapa anak. Cara bermain permainan engklek ini cukup mudah, yaitu kita tinggal memakai satu kaki untuk meloncat-loncat ke kotak-kotak yang telah disediakan. Untuk mencari pemenang dalam permainan ini, pemain harus bisa melewati tahap-tahap yang telah disediakan atau peraturan yang telah disediakan dalam permainan tersebut. Apabila peraturan sudah selesai, kita dapat melempar koin atau gunduh kita ke dalam kotak-kotak tersebut dengan membalikkan badan untuk mendapatkan bintang, dan bintang itu berpoin 100 satu bintangnya. Apabila tidak menuju kotak, berarti itu diulang. Dan untuk mencari pemenangnya, yaitu pemenang harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya atau bintang sebanyak-banyaknya dari permainan tersebut dianggap menang dalam permainan engklek tersebut. Sekian kurang lebih. Di sini saya akan membuat permainan tradisional, yaitu namanya kelapa anyar. Saya akan menjelaskan cara pembuatannya, sejarahnya, dan cara mempraktekannya. Cekidot.
Pelotokan adalah permainan tradisional yang berasal dari Jakarta. Permainan yang satu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi anak laki-laki, karena dengan permainan ini mereka akan merasakan sedikit kesenangan. Dalam permainan ini juga mengajarkan arti pentingnya strategi dan kerjasama kelompok. Pelotokan adalah permainan tradisional yang kepopulerannya dan dilupakannya. Permainan yang satu ini menjadi favorit di masyarakat Indonesia, khususnya anak laki-laki. Nama pelotokan ini diambil dari bunyi yang dihasilkannya oleh bambu dengan ukuran 30-40 cm dan diameter yaitu 1-1,5 diameter. Permainan ini mencerminkan peperangan yang mana zaman dahulu yang belum menggunakan senjata modern seperti pistol. Permainan ini mengajarkan bahwa pentingnya bekerja sama dan mengatasi untuk memenangkan pertandingan. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Buat kalian, jaga permainan tradisional ini jangan sampai hilang, jangan sampai pudar, apalagi tertindas oleh zaman gadget yang sekarang ini sedang mendunia. Jangan sampai hilang, permainan tradisional ini tetap dilestarikan. Buat kalian juga, kalau kalau main perang-perangan sekarang kalau pakai senjata beneran itu kan ada hukumnya. Mending juga ayo kita main tradisional dan pelotokan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.